agama pada sejarahnya memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan bangsa Indonesia, mulai dari pra-kemerdekaan, kemerdekaan, sampai dengan pasca kemerdekaan. Kelahiran NU pada permulaannya memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, seperti perkembangan di dalam pendidikan. Selain itu, pengaruh NU juga terus berlanjut sampai dengan proses persiapan kemerdekaan. Proses penyusunan dasar negara Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kaum muslim, yaitu NU. Walaupun dalam perumusannya terdapat perdebatan yang cukup panas, NU memberikan dampak yang sangat baik bagi perumusan ideologi bangsa Indonesia. Beberapa tokoh NU yang juga turut ambil andil dalam perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, Wahid Hasyim, putra pendiri NU yang turut berkontribusi dalam perdebatan dialektika perumusan dasar ideologi bangsa Indonesia, serta cita-cita Indonesia di hari depan. Maka itu, pada dasarnya NU mempunyai pengaruh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia dan juga menjadi salah satu faktor penting serta sebagai wujud pertimbangan bagi keputusan-keputusan yang dibuat bangsa Indonesia saat itu. Jaring perkembangan bangsa Indonesia serta turut ikutnya NU dalam dinamika perpolitikan di Indonesia memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ideologi bangsa Indonesia. Perdebatan menjadi bentuk negara yang ingin kembali menjadi negara Islam serta kekhawatiran Pancasila yang akan menjadi agama baru turut menjadi bahan perdebatan saat itu. Perdebatan dimulai pada tahun 1966 ketika Angkatan Bersenjata mengadakan sebuah seminar di Bandung. Mereka menyarankan bahwa pengajaran ideologi nasional harus dilakukan sebagai pemersatu rakyat Indonesia. Dan pada waktu itu Pancasila diusulkan menjadi asas ideologis tanpa ditegaskan sebagai asas tunggal atau bukan. Kemudian pada tahun 1975, hal tersebut mengalami kegagalan. Dilanjutkan pada tahun 1978, NU mengajukan sebuah penolakan. Kemudian Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawira Negara berusaha agar penyatuan ideologis asas tunggal diterima oleh ormas Islam. Nah, pada waktu itu Menteri Agama tersebut di pesantren Kiai Bisri mengatakan bahwa Pancasila merupakan hadiah umat dan pengorbanan kepada bangsa Indonesia karena 2 kali negara Islam dicoret pada tahun 1945. Pada tahun 1980, Presiden Soeharto mengharapkan Pancasila di atas semua asas ideologi dan agama. Kemudian pada tanggal 6 November tahun 1982, kelima agama besar ternyata mengajukan ketidaksetujuannya dan menyatakan bahwa mereka ingin mempertahankan asas keagamaan mereka, tapi tetap menjadi orang beragama dan Pancasilais. Agustus 1983, Presiden Soeharto kembali ke rencana bahwa semua organisasi sosial keagamaan diminta untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kemudian Islam Modern Radikal atau DDII mengeluarkan reaksi keras dan menolak penyatuan asas tersebut. Karena bagi pendukung Islam politik, proyek asas tunggal ini tidak kurang dari lanjutan proyek sekularisasi atau depolitisasi Islam Indonesia. Kemudian, pada waktu itu NU juga membentuk kelompok kerja untuk menelaah masalah ini dan berusaha memahami maksud-maksud pemerintah yang sebenarnya. Kekhawatiran kaum muslim pada saat itu, khususnya NU, adalah karena menurut hukum konstitusional Islam, kepala negara adalah imam sementara dengan kekuasaan sementara. Dan kemudian bisa juga negara dipisahkan secara total dari agama seperti apa yang terjadi di negara barat. Sehingga para ulama khawatir apabila mereka kehilangan peran politik, terutama peran keagamaan, karena dengan Pancasila menjadi asas tunggal, mungkin saja lama-kelamaan akan menggantikan agama Islam. Sebenarnya masih tersisa kesulitan, yaitu bagaimana mendefinisikan hubungan antara Islam dan Pancasila. Kewajiban-kewajiban umat Islam yang terhadap ideologi dan tempat syariatnya. Kiai Ashad, tuan rumah Munas, mungkin telah memberitahu
Presiden Soeharto bahwa ia akan dengan jelas menyatakan kesediaannya menerima sila pertama Pancasila dan mempertahankan rumusan yang lebih eksplisit. Perdebatan berlangsung hingga larut malam antara Kiai Ashad di satu pihak dan Abdurrahman Wahid di pihak lain. Akhirnya mereka menyepakati sebuah teks kompromi yang berbunyi, penerimaan dan pengalaman Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam terhadap Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Nahdlatul Ulama menerima pujian dari kaum oposan radikal seperti Syafruddin Prawinegara, anggota kelompok oposisi Petisi 50 dan Ketua Korps Mubalik Indonesia atau KMI, sebuah kelompok dakwah yang menentang asas tunggal. Lalu setelah musyawarah nasional Situbondo, Syafruddin atas nama KMI memuji sebuah NU yaitu Munas NU dan para ulamanya yang berhasil mempertahankan asas akidah Islam sebagai dasar aktivitasnya sambil memasukkan sila-sila Pancasila dalam anggaran dasar organisasinya. Setelah pernyataan resmi penerimaan asas tunggal, Pers Islam Radikal Luar Negeri mengkritik NU secara tajam. Crescent International, sebuah majalah Islam terbitan Toronto yang fotokopinya beredar di Indonesia, menulis bahwa penerimaan asas tunggal merupakan kemenangan Soeharto yang penting dalam usahanya menaklukkan Islam. Semua ormas akhirnya menggunakan formulasi yang sama dengan digunakannya NU, yaitu asas Pancasila, akidah dan tujuan Islam untuk mempertahankan identitas keagamaan dalam anggaran dasar mereka yang harus dimodifikasi agar sesuai dengan undang-undang keormasan yang disetujui oleh DPR pada tahun 1985. Berdasarkan diskusi para ulama dari NU terkait Islam dan Pancasila, akhirnya Kiai Ahmad Siddiq menegaskan bahwa Indonesia ini tidak hanya diisi oleh orang Islam saja, dan negara ini berbentuk republik adalah keputusan yang final. Kesediaan untuk merevisi sila pertama adalah untuk penerimaan NU terhadap Pancasila, karena memang pada dasarnya Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan berdasarkan pada penegasan NU yang demikian, NU secara nyata menyatakan bahwa dengan menerima finalitas ini, berarti setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengamalkan asas serta hukum sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini.